Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada partisipan yang menonton video ini. Sebelumnya, kami dari kelompok Sunset Revenge, saya sebagai CEO, Fadil Ronaldinho. Di sini saya sebagai ketua sekaligus pemegang jabatan tertinggi di sini. Tugas saya di sini untuk mengatur dan memberikan administrator dan pengawasan pada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini. Dan nama saya Dimas Permana, di sini jabatan saya CTO 1. Saya yang akan bertanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi di dalam perusahaan. Dan saya Diki Handika Edi, saya sebagai CTO 2 bertanggung jawab atas simulasi dan analisis. Dan selanjutnya saya yaitu sebagai CFO dan nama saya Ricky Fauzi. Di sini saya tugasnya untuk mengurus keuangan perusahaan ini, mengatur uang yang masuk ke dalam perusahaan dan uang pengeluaran perusahaan. Seperti itu. Bisa Anda lihat, ini adalah canvas. Pada poin pertama, itu ada problem. Pada kotak problem harus diisi masalah paling besar yang dihadapi bisnis dan harus segera diselesaikan. Produk gagal sering terjadi bila bisnis gagal mengaplikasikan usaha, waktu, dan sumber daya. Dan pada kotak nomor 2 itu ada customer segment. Pada customer segment berbicara mengenai segmen seperti apa akan dituju. Dalam mencari komponen, perusahaan harus melakukan analisis demografi dari konsumen termasuk kecenderungan perilaku konsumen. Nah, terus Nah, selanjutnya itu ada solution di bagian nomor 4. Nah, jadi bedanya plain canvas ini dia bergerak dari bagian yang paling pinggir itu sampai ke tengah. Jadi mengkerucut ketemunya di tengah. Yang pertama itu ada solution. Solution ini kita ambil dari problem yang banyak banget banyak caranya agar kita bisa memperoleh ini. Di antaranya bisa dari banyak studi pendekatan, entah itu dari wawancara ataupun menyebar kuesioner. Dari situ kita bisa menganalisa solusi dari problem yang kita temuin di customer tadi. Nah, terus itu ada um, unfair, ada channel. Nah, channel di sini yang kita gunain itu banyak banget diantaranya, apalagi zaman media online kayak gini, itu tuh hal yang seenggaknya dengan mudah bisa diakses sama masyarakat. Jadi, channel itu tuh lebih ke bagaimana cara kita untuk menjangkau si customer ini. Entah itu lewat dari media online ataupun media koran gitu. Tapi seenggaknya bagaimana caranya supaya produk kita ini dikenal luas sama masyarakat dan mudah dikenali. Nah, dari situ kita bisa ketemu di unique value proportion. Nah, itu tuh kayak bentuk temu dari semuanya ini nih, kita udah tahu macam-macam problem, macam-macam solusi, macam-macam channel. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan value kayak um, apa sih yang maksudnya yang bikin kita berbeda tuh dari bisnis orang lain gitu atau bisnis organisasi lain. Nah, dari situ kita bisa punya yang namanya tuh ciri khas. Jadi kita mudah dikenalin dari channel yang tadi, akhirnya orang bisa mengenal kita, produk kita itu yang seperti ini, yang seenggaknya itu ada perbedaan. Poin dua-duanya poin 6, 6. cost struktur. Ini merupakan anggaran yang diperlukan supaya bisnis mampu berjalan dengan baik dalam market. Biaya yang dimaksud mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk riset, gaji staf, pembelian alat inventaris, dan lain sebagainya. Poin 7 ada key metric. Untuk mengetahui apakah bisnis berjalan sesuai apa yang direncanakan, harus ada semacam indikator atau parameter sebagai ukuran sukses. Parameter biasanya berbentuk aktivitas yang ditunjukkan untuk membantu perkembangan bisnis, termasuk juga memonitor perkembangannya. Nah, di sini selanjutnya yang ke-8 yaitu adalah unfair advantage.
Nah, unfair advantage di sini itu adalah berbicara seputar keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor. Nah, dengan memiliki keunggulan tersebut, perusahaan ini diharapkan mampu memaksimalkan peluang guna mendongkrak popularitas bisnis, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yang di pojok kanan bawah nomor 9 yaitu ada, revenue review revenue streams. Nah, revenue streams itu yaitu adalah, bagaimana produk atau jasa akan dilabeli harga. Nah, faktor apa saja yang harus diperhatikan saat ingin membuat label harga. Harga merupakan bagian penting dari, keseluruhan produk yang ditawarkan, dan penentuannya harus didasarkan pada riset dan uji coba, seperti itu. Baik, jadi itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.